Napiah, 30 tahun di negeri orang, pulang dibawa paksa. Pak Napiah, pria tua dengan kulit sawo matang dan garis-garis tegas di wajahnya, terdiam sejenak saat ditanya tentang kisahnya di Malaysia. Napasnya terasa berat, seolah membawa beban cerita panjang yang tak terkira. Sudah 30 tahun Pak Napiah merantau di negeri jiran, jauh dari keluarga dan tanah air. Ia menjalani hidup dengan penuh perjuangan dan lika-liku. Nah, saya ini bersejarah kelamaan di Malaysia. Karena dipanggil saya Pak Cik itu sama orang Lombok. Karena kelamaan di Malaysia. Nama bapak saya, bapak angkat saya, namanya Cik Mat, polis di Malaysia. Itulah jadi bapak angkat saya di Malaysia. Rupa-rupanya telena-telena di Malaysia sampai 30 tahun di Malaysia. Lepas tu saya bekerjalah dengan bakar, dengan Cik Hasan, namanya di Keratong 6. Pakcik terus dipanggil saya di Lombok. Kerana Malaysia itu jadi pakcik lah namanya kalau sudah tua. Kalau orang muda je abang bakor lah. Alasan utama Pak Napiah bertahan di Malaysia adalah keterpaksaan. Uang untuk pulang ke Indonesia tak kunjung ada. Uang hasil jerih payahnya sebagai kuli selama bertahun-tahun, sebanyak 8.000 ringgit Malaysia, dipinjam oleh teman atau ayah angkatnya di sana. Namun, janji untuk mengembalikannya tak kunjung ditepati. Terjebak dalam situasi sulit, Pak Napiah pun terus bekerja keras di Malaysia. Tak hanya sebagai kuli, ia pun mencoba berbagai profesi lain untuk menyambung hidup. Ia pernah menyamar sebagai polisi lalu lintas, menjadi juru masak di sebuah restoran, dan bahkan menjadi tukang urut. Selama 30 tahun di Malaysia, Pak Napiah telah banyak bertemu dengan orang-orang dari berbagai kalangan. Ia menjalin pertemanan dengan banyak polisi yang membantunya dalam beberapa situasi sulit. Cerita-cerita Pak Napiah di Malaysia tak terhitung jumlahnya. Ada suka, ada duka, ada pula pengalaman tak terlupakan. Ia pernah hampir tertangkap saat menyamar sebagai polisi. Pernah pula mendapat penghargaan atas jasanya membantu orang lain. Pertama saya berangkat dulu tahun 85 atau 83. Itu waktunya saya berumur kurang lebih baru 11 tahun lah. Ada nama tu, nama toke saya itu namanya Rohana di Keratong 6. Selalu dibawa saya pergi belanja di Segamat. Jadi saya lah gendong anaknya pergi belanja di Segamat, dibelikan baju, jadi upah saya lah. Sejak saya tu lama tu saya pergi potong buah. Apabila saya gaji, terus saya simpan terus di bininya Cik Bakar. Ngeloding saya, simpan untuk dia. Simpan sekali-kali saya bawa uang saya pulang minta, terus katanya besok gaji. Terus saya tertangkap, dijanji-janji terus saya tidak dapat uang saya itu 8.000 di Cik Bakar, istrinya Cik Bakar di Keratong 6 sampai sekarang. Tapi kalau mau disaur hutangnya tidak apa-apalah. Inilah alamat saya di Lombok Timur, di Desa Lepak. Meskipun rindu kampung halaman dan keluarganya, Pak Napiah tetap tegar menjalani hidupnya di Malaysia. Ia bertekad untuk terus bekerja keras dan menabung, agar suatu hari nanti bisa kembali ke Indonesia dengan membawa cukup uang untuk hidup sejahtera bersama keluarga. Tak jarang, ia pun harus berurusan dengan pihak berwajib karena statusnya sebagai pekerja migran ilegal. Sempat saya dibuat jadi polis di sana, disuruh di tengah jalan, tukang stop. Dikasih uang bendera merah dengan hijau.
Apabila kita angkat hijau, oh enggak. Apabila kita turun yang hijau, tanda berhenti. Berdiri yang hijau, berjalan. Terus berdiri merah, berhenti hijau, jalan terus. Cara itulah entar ditunjuk ajar sama polis di tengah jalan. Di tengah perjuangannya, Pak Napiah tak henti-hentinya dihantui rasa rindu kampung halaman dan keluarganya. Ia selalu teringat akan sang ibu yang menunggunya di Indonesia. Suatu hari, doa sang ibu terkabul. Pak Napiah ditangkap oleh polisi setempat karena statusnya yang ilegal. Nah, lepas itu sudah terkena tebomoan dengan ibu di rumah, didukulkan di rumah. Merasalah saya mau pulang. Seandainya saya pegang uang dulu, pastilah akan pulang hari itu, merasakan saya itu. Tahu-tahu ndak ada uang. Terus bagaimana caranya pulang? Terus kendali pulangnya. Terus ibu mendoakan mudah-mudahan terbau anakku Asmin atau Napiah. Mungkin ia tahu bau, tahu boleh pulang. Katanya begitulah. Tahu-tahu datang polis mencari saya. Tuh duduk begini saya. Terus dia nak bertanya ndak ada, tanya apa ndak ada. Dia ndak lihat saya ke apa, ndak tahulah. Polis dengan rela banyak kepung saya. Penangkapan ini bagaikan pisau bermata dua bagi Pak Napiah. Di satu sisi, ia merasa lega karena akhirnya bisa kembali ke Indonesia. Di sisi lain, ia sedih karena harus mendekam di penjara sebelum akhirnya dideportasi. Sesampainya di rumah, Pak Napiah disambut dengan tangis haru oleh keluarganya. Namun kebahagiaannya tak berlangsung lama. Selang beberapa bulan kemudian, sang ibu tercinta menghembuskan nafas terakhirnya. Penyesalan pun menyelimuti Pak Napiah. Ia merasa terlambat kembali ke sisi sang ibu. Kisah Pak Napiah adalah contoh nyata perjuangan seorang pekerja migran yang tak kenal lelah. Di balik kisah pilunya, terdapat pula semangat pantang menyerah dan tekad kuat untuk meraih kehidupan yang lebih baik. Cerita Pak Napiah menjadi pengingat bagi kita semua tentang pentingnya menghargai keluarga dan orang-orang terkasih. Kita tak pernah tahu kapan waktu yang tersisa bersama mereka.